Jauh sebelum Romeo dan Juliet meneguk racun, jauh sebelum drama romansa modern menghiasi layar kaca kita, ada satu legenda tua yang mendefinisikan arti kata isik sebuah cinta yang melampaui batas akal sehat manusia. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang dua sejoli yang gagal bersanding. Bukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta mampu mengubah seorang pria, bangsawan yang cerdas menjadi penyair abadi yang kehilangan kewarasannya. Apa yang terjadi jika cinta tidak berakhir dengan kebahagiaan, melainkan kehancuran total? Apa jadinya jika obsesi adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemurnian jiwa? Dan yang paling mengerikan, mungkinkah cinta sejati yang hakiki hanya bisa ditemukan dalam kegilaan? Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah tentang jiwa yang terkoyak, tentang pengorbanan tak terbayangkan dari seorang pria yang rela menukar akal sehat, harta, dan keluarganya demi satu nama, Laila. Inilah kisah cinta paling memilukan, paling brutal, namun paling indah dalam sejarah peradaban manusia. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Sebelum kita menyelami lautan air mata Kais, ada satu hal penting yang harus Anda pahami. Kisah yang sering kita anggap dongeng ini diyakini oleh banyak sejarawan sastra sebagai peristiwa nyata yang pernah terjadi di tanah Arab. Awalnya, kisah ini hidup dari lisan ke lisan, dari satu tenda suku ke tenda lainnya, hingga akhirnya pada abad ke-12, seorang penyair besar dari Ganja, Azerbaijan, bernama Nizami Ganjavi, atau Jamaluddin Ilyas bin Yusuf bin Zaki, mengabadikannya dalam bentuk tulisan epik yang utuh. Sebelum kita masuk inti tragedi ini, saya mohon kepada Anda untuk menonton video ini hingga detik terakhir. Kisah ini mengandung makna filosofis yang dalam dari cinta manusia menuju cinta ilahi. Menonton setengah-setengah hanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Jangan lupa tekan tombol like sebagai apresiasi. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya. Dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Bismillah, mari kita buka lembaran sejarah ini. Kisah bermula dari dua kabilah terpandang. Ada Laila, putri dari Mahdi bin Sa'ad, kepala suku Bani Amir yang disegani. Ia tumbuh menjadi gadis dengan kecantikan yang membius, bagaikan bulan di tengah gelapnya gurun malam. Di sisi lain, ada Qais, nama lengkapnya Qais bin Al-Mulawah bin Muzahim, seorang pemuda dari kabilah yang sama, yang sejak kecil dikenal karena kecerdasannya, kefasihannya dalam berkata-kata, dan hatinya yang lembut. Mereka bertemu bukan di istana megah, melainkan di padang penggembalaan yang sederhana. Masa kecil mereka dihabiskan bersama, berbagi tawa di bawah terik matahari, menggembala ternak milik keluarga. Namun, waktu adalah pencuri yang licik. Saat mereka beranjak dewasa, benih persahabatan itu bermetamorfosis menjadi cinta yang membara. Qais, dengan jiwa puitisnya, tak mampu menahan gejolak di dadanya. Ia mulai menulis syair, bukan syair biasa, melainkan puisi-puisi yang memuja Laila secara terang-terangan. Ia membacakannya di pasar, di jalanan, hingga seluruh kabilah tahu betapa ia memuja Laila. Dan disinilah malapetaka itu bermula. Dalam budaya Arab kuno saat itu, cinta yang diumbar ke publik adalah sebuah aib. Memuji wanita yang bukan istri sah secara terbuka dianggap merendahkan kehormatan wanita tersebut dan keluarganya. Syair-syair indah Qais justru menjadi pedang bermata dua. Bagi Qais, itu adalah bukti cinta. Bagi ayah Laila, itu adalah penghinaan. Nama Laila menjadi buah bibir di setiap sudut kemah. Ketika Qais dengan penuh harapan datang untuk melamar belahan jiwanya, ia disambut bukan dengan tangan terbuka, melainkan dengan pintu yang tertutup rapat. Ayah Laila dengan tegas berkata, "Aku tidak akan menikahkan putriku dengan pria yang membuat namanya dicaci dan dijadikan bahan gunjingan di pasar-pasar. Kau telah merendahkan kehormatannya." Penolakan itu bukan sekadar patah hati, itu adalah vonis mati bagi jiwa Qais. Di saat yang sama, Laila yang tak berdaya hanya bisa menangis dalam diam. Penderitaannya semakin lengkap ketika ayahnya memaksanya menikah dengan pria lain seorang. Bangsawan kaya bernama Ward, dalam beberapa versi disebut Ibn Salam dari kabilah Sakif. Bagi Laila,
pernikahan itu adalah penjara emas. Tubuhnya milik suaminya. Tapi jiwanya telah mati dan pergi bersama Qais ke gurun pasir. Mendengar pernikahan Laila, Qais hancur lebur. Ia meninggalkan rumahnya, membuang pakaian bangsawannya, dan berlari ke padang belantara Najd. Ia berhenti makan. Ia berhenti minum. Ia tak lagi peduli pada panas yang membakar kulit atau dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan tanpa tujuan, menuliskan nama Laila di pasir, memahat syair di bebatuan, dan berteriak pada angin. Orang-orang yang melihatnya mulai memanggilnya dengan sebutan baru, Majnun, yang berarti si gila atau dia yang tertutup akalnya. Tapi apakah dia benar-benar gila? Tidak. Majnun tidak gila karena penyakit mental. Ia gila karena kapasitas cintanya terlalu besar untuk ditampung oleh wadah akal manusia biasa. Di gurun itu, terjadi sebuah fenomena ajaib. Konon, hewan-hewan liar serigala, singa, kijang tidak memangsanya. Mereka justru melindunginya. Seolah-olah alam semesta mengerti bahwa di hadapan mereka ada seorang manusia yang hatinya begitu suci, hingga buasnya naluri hewan pun tunduk padanya. Ayah Majnun yang iba mencoba segala cara. Ia bahkan membawa Majnun ke Baitullah, ke Ka'bah, tempat paling mustajab untuk berdoa. Sang ayah berkata, "Wahai anakku, berdoalah di depan Ka'bah. Mintalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu dari penyakit cinta ini." Tapi apa yang dilakukan Majnun? Ia memegang kain Ka'bah, menangis tersedu-sedu, lalu berteriak, "Ya Allah, jika cinta ini adalah penyakit, maka jangan pernah sembuhkan aku. Justru, tambahkanlah cintaku pada Laila. Biarkan aku menderita demi dia, asalkan cintaku tetap hidup." Itulah level cinta Majnun. Ia tidak meminta kesembuhan, ia meminta keabadian rasa. Meski itu menyakitkan. Tahun demi tahun berlalu. Laila, meski hidup dalam kemewahan, perlahan layu seperti bunga yang tak pernah disiram air. Rasa rindu dan tekanan batin menggerogoti kesehatannya. Hingga akhirnya, Laila menghembuskan napas terakhirnya, membawa nama Qais di ujung lidahnya. Kabar kematian Laila sampai ke telinga Majnun lewat hembusan angin gurun. Ini adalah titik nadir. Majnun, dengan sisa tenaganya, merangkak menuju makam Laila. Ia tidak lagi berteriak, ia hanya menangis dalam diam. Memeluk tanah basah itu, seolah memeluk tubuh kekasihnya. Di sana, ia menghabiskan sisa detik hidupnya. Ia menolak pergi. Ia berdialog dengan Nisan, membacakan syair terakhirnya. "Aku melewati rumah ini. Rumah Laila. Aku mencium dinding ini dan dinding itu. Bukan rumah ini yang aku cintai, tapi dia yang pernah tinggal di dalamnya." Beberapa hari kemudian, orang-orang menemukan tubuh kaku Majnun di atas pusara Laila. Wajahnya kurus kering, namun tersenyum damai. Di sampingnya, tertulis bait terakhir yang menyatakan bahwa kini tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Sahabat sekalian, mengapa kisah tragis ini tetap abadi ribuan tahun? Karena Qais mengajarkan kita evolusi cinta. Awalnya, ia mencintai fisik Laila. Namun, melalui penderitaan mujahadah di gurun, cintanya bertransformasi. Laila bukan lagi sekadar wanita. Laila menjadi simbol keindahan ilahi. Dalam pandangan Sufi, Majnun adalah simbol hamba yang fana hancur lebur dalam mencintai Tuhannya. Cinta majazi, cinta manusia telah menjadi jembatan menuju cinta hakiki cinta kepada Sang Pencipta. Qais dan Laila adalah simbol dua jiwa yang terlalu murni untuk dunia yang penuh tipu daya ini. Kisah mereka mengingatkan kita. Cinta sejati tidak pernah berakhir dengan kematian jasad. Ia hanya berpindah dimensi menuju keabadian. Terima kasih telah menyimak kisah Qais dan Laila. Jika hati Anda tersentuh, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuliskan di kolom komentar, cinta butuh pengorbanan, jika Anda menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum.